this road. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the earth. I will be still, know you are find this my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean lies and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the earth. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Pada malam ini kita kembali lagi bertemu dalam Renungan Tengah Minggu. Sebelum kita memulai Renungan Tengah Minggu ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Kalau kami boleh beraktivitas pada hari ini dengan baik, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami akan bersama-sama Tuhan mengikuti Renungan Tengah Minggu ini Bapa. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang disampaikan itu boleh kami boleh pahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku dari setiap kebenaran-Mu Bapa. Tuhan yang tolong kami semua Bapa. Bapa juga hamba berdoa untuk hamba yang menyampaikan Renungan Tengah Minggu ini Bapa. Tuhan yang pimpin hamba, Tuhan yang mengurapi hamba dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang disampaikan itu isi hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan ini Bapa. Kami berdoa menyerahkan Renungan Tengah Minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2022 ini. Sepanjang bulan Januari kita telah belajar mengikuti contoh Yesus di tahun yang baru, yaitu kita belajar mengikuti contoh Tuhan Yesus dalam sebagai penyembah, sebagai pelayan, sebagai pendengar, sebagai pembangun, dan juga sebagai pemurid. Di bulan Februari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu dengan tema memberi. Memberi itu merupakan salah satu nilai yang dimiliki oleh Assemblies Church. Kita patut bersyukur tuh hal itu, kalau gereja kita mempunyai nilai yang luar biasa, yaitu setiap jemaat Tuhan itu harusnya juga memiliki nilai dalam hal memberi. Memberi itu merupakan salah satu bentuk peduli terhadap sesama. Kita telah melihat contoh yang luar biasa dalam hal memberi itu dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memberi. Yang pertama yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat memberi teladan. Memberi yang mau saya bahas di sini, memberi itu bukan melulu tentang seberapa
uang yang bisa kita berikan atau dalam hal materi, tapi kita juga bisa memberikan dalam hal yang lain, yaitu kita memberikan keteladanan dalam hidup ini, bagaimana hidup kita itu boleh menjadi teladan bagi sesama kita. Yuk kita sama-sama buka di dalam Matius 5 ayat 16, yaitu saya akan bacakan. Di sini dibilang, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena orang-orang itu akan melihat kehidupan kita seperti apa, dan mereka melalui kehidupan kita itu mereka akan melihat, akan memuliakan Bapa di surga. Jadi di dalam kehidupan ini saya mau bilang, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, sudah seharusnya hidup kita itu menjadi teladan, menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat yang ada, maupun juga di tengah lingkungan gereja sekalipun. Kehidupan kita itu harus dapat memberi teladan dalam segala hal, baik dalam tingkah laku kita, dalam cara hidup kita, dalam hal kita bekerja, dan juga dalam hal bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan hidup yang ada. Karena ketika kita menjadi anak Tuhan, kita seharusnya kita memiliki standar kehidupan yang lebih berbeda. Kita dituntut untuk lebih, dalam tanda kutip, kita harus lebih baik, karena kita itu anak-anak Tuhan yang kehidupan kita ini kadang dibilang hidup kita itu seperti Alkitab yang terbuka. Bagaimana orang lain bisa mengenal, bisa tahu Tuhan Yesus kalau kehidupan kita tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh. Oleh karena itu saya mendorong juga untuk ini, menegur saya secara pribadi, yuk kita sama-sama biarlah hidup kita dapat memberikan suatu keteladanan bagi orang-orang lain. Yang kedua yang saya mau bilang yaitu memberi dengan sikap hati yang benar. Memberi dengan sikap hati yang benar. Mari kita buka di dalam Markus 12, yaitu mulai dari ayat 41 sampai 44. Ini merupakan tentang judul perikop di atas, yaitu tentang persembahan seorang janda. Saya akan bacakan mulai dari ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana ketika dia melihat seorang janda. Ketika janda itu memberi itu bukan seberapa besar yang bisa kita berikan, seberapa besar yang bisa kita persembahkan, tetapi bagaimana hati kita dalam memberi. Apakah kita memberi itu sungguh-sungguh keluar dari sikap hati kita, atau sekedar kita pengen dilihat orang, pengen sebagai bentuk suatu pengakuan, kita pengen mendapatkan pujian. Jadi sikap hati kita itu yang menentukan bagaimana kita dalam memberi. Yang salah satu dari quotes atau ungkapan dari seorang Abraham Lincoln, Presiden Amerika, dia mengatakan, jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara. Di sini Abraham Lincoln tuh pengen bilang kalau jangan kamu menuntut pada
negara untuk negara bisa memberikan kamu ini, tapi belajar apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Dan di sini saya mau bilang sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kita menuntut pengen dapat ini, dapat itu, tapi ayo kita sama-sama mengoreksi diri kita, sama-sama berusaha untuk memberikan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini, untuk memberikan yang terbaik, baik bagi sesama kita, sesuai dengan karunia, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Yuk miliki sikap yang benar dalam memberi. Jadi memberi itu bukan karena kita pengen sesuatu, tapi benar-benar keluar dari lubuk hati kita kalau kita ingin memberi. Di sini kalau di dalam Matius 6 ayat 1, yuk kita sama-sama buka. Di dalam Matius 6 ayat 1. Di sini dia bilang, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Di sini yaitu yang tadi saya bilang. Jadi apa yang sudah kita berikan, kita harus memiliki sikap hati yang benar, bukan sama seperti yang tadi cerita tentang yang janda yang miskin itu. Di situ Tuhan Yesus memang melihat banyak para orang-orang itu yang lain itu memasukkannya itu. Jadi dia bilang banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tuhan tuh nggak lihat pemberian kita seberapa besarnya, tapi yang Tuhan lihat bagaimana hati kita dalam memberi. Kalau orang memberi, ya orang-orang kaya itu memberi sebagian dari uangnya itu dan juga dia pernah saya melihat salah satu ilustrasi untuk cerita anak-anak sekolah minggu lagi tuh diperlihatkan, yaitu ketika orang-orang kaya ini membawa persembahan, mereka tuh seperti memasukkannya itu bukan sambil seperti menunjukkan ini loh yang aku persembahkan, sangat berbeda dengan orang janda miskin ini. Sikapnya ketika dia masuk ke dalam bait Allah itu. Jadi sikap itu adalah yang paling penting. Jadi dibilang apa yang diperbuat tangan kiri jangan diketahui jangan diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Jadi itu sikap kita dalam memberi harus sungguh-sungguh dari hati kita, bahwa kita memberi itu karena kita menyadari kehidupan kita yang luar biasa. Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah mati di kayu salib buat kita. Jadi seperti itu. Poin yang ketiga yang kita akan bahas yaitu adalah memberi dengan kasih. Memberi dengan kasih kita bisa lihat dari cerita tentang ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di sini ayo kita sama-sama buka di dalam Markus 6 ayat 34 sampai 37 dan saya akan bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Di sini kita bisa lihat ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuh memiliki tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mungkin di awal perikop ini memang Tuhan Yesus tuh sebenarnya tujuannya pengen beristirahat. Mereka udah pengen
ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak tuh mengetahui ketika Tuhan Yesus tuh mau kemana. Jadi mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan jalan yang dengan jalan darat, ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya itu naik menggunakan perahu, mereka menggunakan darat dan mereka mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus itu ketika orang banyak, dia lihat begitu banyak orang dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika saya mau menyiapkan materi ini, saya baca, ada beberapa saya baca di situ, ketika saya menemukan ketika Tuhan Yesus mau mengadakan suatu mukjizat atau Tuhan Yesus mau menyembuhkan, di Alkitab itu tertulis tergeraklah oleh belas kasihan. Maka dalam hal memberi, kita juga harus memiliki kasih untuk mengasihi orang yang kita beri. Orang yang di sini saya mau bilang, kadang kita tuh nggak bisa ketika orang itu baik kita mengasihi dia, tetapi ayo kita belajar untuk satu tingkat yang lebih tinggi dalam hal memberi, yaitu ketika orang lain itu mungkin menyebalkan buat kita, orang itu tidak, kadang orang yang paling kita kesel misalnya, tapi ketika dia ada sesuatu perlu, maukah kita memberi bantuan buat orang itu? Karena di situ kita tuh ingatin, kita itu harus mengasihi orang lain walaupun orang itu mungkin tidak baik. Karena kalau kita melakukan yang sama bedanya kita itu sama seperti penjahat. Ketika penjahat itu juga, kalau sesama temannya penjahat yang mungkin mereka sama-sama saling membutuhkan atau sama-sama saling perlu, mereka akan mengasihi, mereka akan saling membantu, akan saling memberikan pertolongan. Tapi ayo kita sebagai anak Tuhan, kita harus masuk ke dalam level yang lebih tinggi, yaitu memberi dengan kasih. Kasih itu tidak dibatasi ketika orang itu baik saja, tetapi kita harus bisa mengasihi, memberikan kasih kita, memberikan pertolongan kita kepada mungkin orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang membuat kita kadang emosi, membuat kita kadang membuat kita kadang nggak nyaman. Tapi ayo kita sama-sama belajar untuk mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa dalam memberi. Di sini juga ketika murid-muridnya berkata, seperti bahasanya Sarah, ya udah suruh aja mereka pulang, mereka cari makanan. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas, kamu harus memberi mereka makan. Di situ yang pengen dipertegas, kamu harus memberi mereka makan. Kamu gak bisa seenaknya aja dalam kehidupan ini. Jadi ayo kita belajar memberi dengan mengasihi, dengan kasih, walaupun keadaannya itu, walaupun dengan orang yang mungkin bagi kita orang yang menyebalkan, orang yang tidak menguntungkan buat kita. Tapi ayo kita tetap memberi, tetap mengasihi dengan apa yang kita bisa, apa yang kita bisa lakukan, kita berikan pada orang itu. Demikianlah renungan tengah minggu yang saya berikan pada malam ini, yaitu saya hanya memberikan 3 poin. Yang pertama yaitu kita harus bisa memberikan teladan. Yang kedua yaitu kita harus memberi dengan sikap hati yang benar. Yang ketiga kita harus memberi dengan kasih. Kasih yang di sini walaupun keadaannya orangnya tidak menyenangkan, orangnya tidak nyaman buat kita, tapi ayo kita tetap memberikan bantuan. Kita tetap, bahkan kita bisa memberi dengan cara mendoakan orang-orang yang dalam tanda kutip bagi kita ini orang yang bermasalah, orang yang orang yang nggak punya masa depan, seperti, atau orang yang ini orang udah bobrok banget. Tapi ayo kita tetap bisa belajar untuk merangkul mereka, belajar untuk mengasihi mereka, karena dengan cara-cara kehidupan kita yang seperti itu mungkin kita dapat memenangkan orang-orang ini, orang-orang yang tanda kutip orang-orang yang menyebalkan. Jadi dia akan berbalik dari hidup dia yang kurang baik, sampai kita berdoa untuk dia, kita juga memberikan kasih yang nyata, kita juga memberikan walaupun dia
itu nggak mudah kita sebagai manusia untuk menghadapi orang-orang yang menyebalkan misalnya kayak gitu. Tapi ayo kita tetap belajar untuk memberikan pelayanan, tetap memberikan semangat untuk orang-orang itu, tetap memberikan motivasi seperti itu. Itulah malam ini, dan saya tidak akan lanjutkan lebih lagi. Semoga apa yang disampaikan yang singkat ini dapat memberkati buat kita semua dan mengingatkan kembali kepada kita dalam hal memberi, karena memberi itu merupakan sudah sebagai seharusnya gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan tengah minggu malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang kami mengikuti renungan tengah minggu ini Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami bisa memberi apapun kondisinya Bapa. Kami bisa memberi teladan bagi sesama kami Tuhan. Kami juga bisa memberi dengan memiliki sikap hati yang benar dalam memberi, karena Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam Kau telah mati untuk menebus dosa kami manusia Tuhan. Juga ajar kami Tuhan untuk kami bisa memberi dengan kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan kehidupan yang sudah kami punya sekarang itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami juga untuk mengembalikan semua yang kami punya untuk memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Find this my soul in Christ alone. No